Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tasawuf pada channel Pesan Bunyai tentang pentingnya ngaji makrifat. Sebuah ruang kontemplasi yang menyatukan spiritual, pengetahuan dan kesadaran. Masih dengan Mbah Munajat Karimullah, seorang praktisi tarikat Qadim atau tarikat ruh. Saudaraku, kenapa hampir semua peradaban menunggu satu tokoh penyelamat di akhir zaman? Islam menunggu Al-Mahdi, Nasrani menunggu Al-Masih, Hindu mengenal kaki Avatar, dan di tanah Jawa mengenal Satrio Peningit. Anehnya, meski berbeda agama dan budaya, pola ceritanya hampir sama. Dunia dipenuhi kekacauan, manusia kehilangan arah, kezaliman menguasai kehidupan, lalu muncul seorang pembimbing yang mengembalikan manusia kepada cahaya. Pertanyaannya, apakah ini sekedar dongeng kolektif umat manusia? Atau sebenarnya seluruh peradaban sedang menunggu satu momentum kebangkitan kesadaran? Dan yang lebih menarik, jika Al-Mahdi datang untuk seluruh umat manusia, maka apa sebenarnya yang ia bawa? Apakah agama baru, sistem baru, atau justru sebuah kesadaran baru yang membebaskan manusia dari perbudakan dunia? Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat dalam tentang Al-Mahdi, tentang Dajjal, dan tentang bagaimana manusia modern sesungguhnya sedang hidup dalam sebuah metrik yang mengendalikan kesadarannya. Mbah Mon, ada pertanyaan nih Mbah Mon. Mohon dijelaskan bagaimana konsepsi tokoh eskatologis ini. Kalau dilihat, hampir semua agama dan peradaban memiliki konsep tentang tokoh akhir zaman ini. Sebenarnya bagaimana kita memahami fenomena ini nih Mbah Mon? Monggo dijelaskan Mbah. Menarik sekali bahasan kali ini, Bunyai, karena kemunculan tokoh eskatologis ternyata bukan hanya milik sebuah kaum atau sebuah peradaban. Islam mengenalnya sebagai Al-Mahdi dan Al-Masih. Dan dalam Nasrani disebut juga Mesias atau Al-Masih. Dalam Yahudi disebut dengan Mesias. Dalam Buddha ada Buddha Maitreya. Dan dalam Hindu tadi disebut ada Kalki Avatar. Serta di Jawa ada Ratu Adil dan Satrio Piningit. Artinya ada memori kolektif dalam kesadaran manusia bahwa di akhir zaman akan hadir seorang tokoh penunjuk, seorang juru selamat. Dan ini menunjukkan bahwa manusia sebenarnya memiliki kerinduan yang universal terhadap cahaya dan kebenaran. Karena ketika dunia makin materialistik, manusia kehilangan hubungan dengan dimensi ruhani. Maka tokoh akhir zaman bukan sekedar figur politik atau pemimpin agama biasa. Ia adalah simbol dari kebangkitan kesadaran manusia. Dan kalau kita cermati, ini sesungguhnya juga mengikuti hukum kausalitas duniawi, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti terikat oleh hukum ruang dan waktu, oleh hukum relatif. Selalu ada umur teknisnya. Demikian juga kalau kita kaitkan dengan keberadaan agama di dunia ini. Yang kita tahu, Yahudi turun ke dunia yang dibawa oleh Nabi Musa, kemudian ketersambungannya putus, maka didatangkanlah Nasrani oleh Nabi Isa. Dan ketika tali persambungannya putus, maka diturunkanlah Nabi Muhammad dengan membawa Islam. Dan kalau kita cermati berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, dinamika keberagaman umat manusia, sepertinya seluruh agama sekarang sudah terputus dengan jalur langit. Atau singkatnya, agama samawi telah berubah menjadi agama ardi.
Namun Tuhan sudah tidak akan menurunkan agama lagi nih Bu Nyai, karena Islam sudah yang terakhir. Oleh karena itu, ini adalah saatnya diturunkan seorang juru selamat akhir zaman atau tokoh eskatologis sebagaimana tadi Bu Nyai sampaikan. Berarti kalau kita pahami lebih dalam, tokoh ini tidak mungkin hadir dari sebuah kelompok, mewakili aliran tertentu, mewakili umat tertentu, karena dia dinantikan oleh seluruh umat. Dia diceritakan dalam nubuah oleh berbagai agama, bahkan dalam berbagai peradaban manusia. Artinya dia adalah tokoh yang bisa mempersatukan segala perspektif dan sudut pandang. Dia tokoh yang akan membawa nilai-nilai yang sifatnya universal. Jadi sudah pasti dia tidak akan membawa agama baru dan tidak akan membawa syariat baru gitu ya. Kalau syariat kan pasti hubungannya dengan jasad manusia, dengan aturan. Oleh karenanya dalam perspektif ini sudah jelas ya, positioning dari Al-Mahdi adalah sebagai juru selamat yang mempersatukan segala agama. Poin berikutnya, Al-Mahdi atau Al-Masih, ia hadir juga dalam rangka memerangi Dajjal, yang digambarkan oleh beberapa hadis Rasulullah bahwa ia sebagai seseorang yang bermata satu. Dan ini juga merupakan fitnah terbesar di akhir zaman. Jadi itulah tugas besar dari Al-Mahdi. Jadi sudah jelas ya perspektifnya Bu Nyai, Al-Mahdi itu datang sebagai juru selamat umat yang bisa mempersatukan segala perspektif, dan yang kedua dia memerangi Dajjal. Nah ini mungkin nanti akan kita eksplorasi lebih lanjut siapakah Dajjal itu, agar bahasannya lebih runut saya kembalikan ke Bu Nyai. Terima kasih Mbah Mun. Sebagai sebuah perspektif sudah ada gambaran yang jelas tentang Imam Mahdi atau Al-Masih, Mbah. Tapi saya ingin bertanya untuk pertanyaan berikutnya ya Mbah Mun ya. Apa sebenarnya yang dibawa oleh Al-Mahdi? Jika bukan agama baru, jika bukan syariat baru, atau sistem baru, atau sesuatu yang lain ini Mbah Mun? Monggo. Baik, pertanyaan makin tajam. Coba kita cermati ya Bu Nyai. Kalau Al-Mahdi datang untuk mempersatukan umat manusia, maka sangat sulit membayangkan ia membawa agama baru. Tidak mungkin dia membawa agama baru atau syariat baru, karena agama baru justru akan menambah konflik. Dan yang dibawa Al-Mahdi dapat dipastikan adalah kebangkitan inti spiritual agama, yakni terhubungnya kembali jalur langit, terhubungnya kembali manusia dengan Tuhannya. Hari ini banyak manusia beragama, tetapi kehilangan rasa ketuhanannya. Banyak ritual, tetapi kosong dari kesadaran. Disinilah muncul pendekatan rohani yang lebih universal. Atas dasar hal tersebut, maka ada sebuah tuntutan kolektif para umat beragama, yakni bagaimana tali agama ini dapat tersambung kembali kepada sumbernya. Kemudian kalau kita flashback ke belakang Bu Nyai, sesungguhnya kalau kita cermati ada garis linier, atau lebih tepatnya ada evolusi spiritual. Kita ambil contoh 3 agama samawi terbesar yang kita kenal. Misalnya dari agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa. Kalau kita eksplorasi lebih dalam, agama Yahudi itu banyak terkait dengan aturan-aturan, dengan syariat. Jadi agama Yahudi itu paling banyak syariatnya Bu Nyai. Dan kemudian setelah itu lahirlah agama Nasrani.
Dan agama Nasrani kalau kita cermati, ternyata pada intinya dia membawa hakikat dari agama itu. Dan ajaran yang dibawa adalah terkait dengan kasih sayang. Dan kemudian Tuhan menyempurnakan dengan diturunkannya Islam. Islam adalah agama yang ma'rifatullah. Bagaimana seseorang sampai pada mengenal Tuhannya. Sehingga rumusannya menjadi sangat nyambung ini, Bunyai. Yahudi itu syariat, Nasrani itu hakikat, Islam itu ma'rifat. Dan memang sudah sempurna. Tetapi ketika turun ke dunia, dia terkoreksi juga. Dan ini sudah 1500 tahun. Ada banyak para ulama dan para sufi yang mengindikasikan bahwa pada akhir kurun 14 atau masuk ke abad 15, maka Islam akan terkoreksi. Dan ada pula hadis yang kemarin kita bawakan, ada satu masa bahwa Islam tinggallah nama. Jadi ini saya kira menjadi sebuah kewaspadaan bagi kita bersama. Ketika Islam, bisa saya simpulkan saat ini telah kehilangan ma'rifatnya. Atau lebih tepatnya telah kehilangan hakikatnya. Ketika ma'rifat kehilangan hakikat, maka dia tinggallah syariat. Sekarang faktanya benar nggak? Islam yang kita saksikan hari ini kental sekali dengan syariat. Atau kalau dapat saya simpulkan, ketika agama sudah tinggal syariatnya, berarti dia kembali ke titik awal. Sebagaimana agama Yahudi pada saat awal diturunkan. Dan untuk mengembalikan kepada posisi ma'rifat, maka yang harus diturunkan apa? Hakikatnya. Iya. Dan ini Nasrani. sangat clear, sangat presisi, karena yang akan diturunkan nanti adalah Al-Masih. Al-Masih adalah representasi dari Nasrani, dan Nasrani adalah representasi dari hakikat. Artinya, Islam yang sekarang tinggal syariat, diturunkan Al-Masih yang hakikat, maka Islam akan kembali ma'rifat. Karena yang membawakan ini adalah tokoh Sang Juru Selamat, tokoh yang merepresentasikan seluruh umat. Tentu yang dimaksud ma'rifat adalah atas segalanya, untuk semuanya. Jadi seluruh agama akan dimakrifatkan. Umatnya akan dimakrifatkan oleh sang tokoh akhir zaman ini. Jadi sekarang sudah jelas alur logikanya, bangunan konstruksi berpikirnya sekarang sudah jelas. Bahwa yang dibawa oleh Al-Mahdi ataupun Al-Masih adalah sebuah kesadaran ruh yang saat ini telah tercabut dari kesadaran umat. Dan hal ini pula sebagai antitesanya Dajjal. Karena kalau kita eksplorasi lebih jauh siapa Dajjal, pada hakikatnya adalah sebuah kekuatan yang membawa manusia ke dalam alam bawah sadar. Jadi manusia secara universal, manusia secara kolektif dihipnotis dalam kesadaran bawah sadar. Dan hanya Al-Mahdi yang bisa menyelamatkan umat untuk menaikkan kesadarannya dari bawah sadar ke atas sadar. Jadi saya kira seperti itu Bunyai, agar tidak confuse lagi, saya ulangi lagi bahwa yang akan dibawa oleh Al-Mahdi adalah sebuah ajaran hakikat. Dan manifestasi dari hakikat yang ada di tengah masyarakat saat ini adalah tarekat itu, Bunyai. Dan inti dari tarekat itu, dia yang akan membawa kesadaran umat dari alam bawah sadar ke alam atas sadar. Jadi itu tugas pokok dari Al-Mahdi Al-Masih. Demikian. Semakin menarik sekali nih Mbah Mun kajiannya. Kalau begitu siapa itu Dajjal yang sebenarnya ini Mbah? Apakah itu sosok fisik manusia ataukah ada makna yang lebih besar? Dan siapakah Al-Mahdi atau Al-Masih itu? Bisa dikasih bocorannya atau kisi-kisinya ini Mbah? Jangan-jangan dia sudah ada ini sekarang. Monggo Mbah Mun.
bunyinya udah mulai mancing-mancing ini ya. Karena ini kadang sensitif membahas tentang Al-Mahdi gitu ya. Karena banyak kelompok atau golongan yang mengklaim. Tetapi kalau membahas Dajjal, jarang yang mengaku gitu. Jadi kita agak bebas kalau membahas Dajjal itu. Dan kita agak jauh dengan sang Dajjal itu ya. Maksudnya hubungannya Bunyai, tetapi interaksi dengan Dajjal ya sangat erat. Di setiap nafas dan setiap kesadaran kita, nanti akan kita buktikan sangat erat sekali interaksinya dengan Dajjal. Dalam banyak hadis, Dajjal digambarkan sebagai fitnah terbesar akhir zaman. Tetapi mungkin kita perlu memahami Dajjal bukan hanya sebagai individu, melainkan sistem kesadaran global. Sistem yang membuat manusia lupa dirinya, lupa Tuhannya, dan lupa dalam ilusi. Karena kalau memahami cerita Dajjal sebagaimana kita masih kecil ya amat mudah kita melawan Dajjal. Keluar dari laut, kemudian bermata satu, ya cukup sajalah kita telepon ke Iran gitu ya, suruh di drone itu ya langsung habis itu ya. Tetapi Dajjal yang kita pahami tidaklah demikian adanya. Dan kalau kita lihat dunia hari ini, manusia sekarang itu sudah dikendalikan oleh media, algoritma propaganda, ketakutan, pencitraan, dan konsumsi yang tanpa batas. Orang sekarang tidak bisa lagi hidup dengan fitrahnya, tetapi berdasarkan program yang ditanamkan oleh sebuah sistem. Dan kalau Anda pernah menonton film The Matrix, ya seperti itulah. Ada sebuah kekuatan global yang sesungguhnya sedang dan telah dan akan terus mendesain kesadaran alam dunia ini ada dalam cengkramannya. Jadi akan membuat seluruh mata manusia di dunia hanya mempunyai satu mata saja, hanya mempunyai satu perspektif saja. Ini bisa nggak dipahami ini ya? Misalnya ya, kita bicara tentang media, maka pemahaman kita tentang media ya hanya tentang satu hal. Kita memahami tentang sistem transportasi, maka yang ada di benaknya adalah tentang satu hal. Bahkan kita memahami tentang ekonomi, sosial, politik, sains, semuanya dikendalikan dalam satu perspektif. Jadi manusia sesungguhnya sudah tidak berada dalam kebebasannya, dalam fitrahnya yang tepatnya. Jadi di dalam The Matrix, manusia seolah-olah itu ya merasa hidup bebas, padahal kesadarannya sedang dikendalikan. Begitu juga manusia hari ini merasa merdeka, padahal pikirannya diarahkan, emosinya diprogram, ketakutannya dipelihara, keinginannya dibentuk. Bahkan hayalannya pun sudah ada dalam genggamannya, genggaman The Matrix ini. Inilah The Matrix global akhir zaman. Dan Dajjal bekerja melalui ilusi. Ia membuat yang palsu terlihat benar, yang dangkal terlihat agung, yang material terlihat sebagai tujuan hidup. Karena itu, lawan Dajjal bukan sekedar kekuatan fisik, tetapi kesadaran ruhani. Manusia yang sadar akan ruhnya, maka tidak mudah dikendalikan oleh matrik dunia. Ini intinya adalah itu punya. Jadi Dajjal itu akan terus mempengaruhi kesadaran manusia dengan berbagai macam teknologi dan propagandanya agar manusia lupa dengan fitrahnya. Dan saya pernah membahas hal ini, bagaimana manusia itu bisa kembali kepada fitrahnya, yakni ketika dia mengenali frekuensi ruhaninya. Karena sungguhnya seluruh semesta ini, seluruh entitas yang ada di semesta ini, dia mempunyai getaran dengan frekuensi tertentu. Bahkan omongan saya, pikiran saya, suasana kebatinan saya pun dia punya getaran.
dengan frekuensi tertentu. Nah, manusia ketika akalnya, ketika pembaca virtualnya setiap hari disandingkan dengan berbagai macam informasi yang akhirnya membentuk kesadaran dirinya, maka lambat laun kesadaran ruhaninya itu tertutup bunyinya. Dan yang ada hanya kesadaran rasionalnya. Kesadaran rasionalnya pun terbentuk karena input dari pembaca virtualnya, dari tontonan yang dia lihat, dari pendengarannya, dari interaksi komunikasi antar manusia, maka terbentuklah kesadaran kolektif yang didrive, yang dikendalikan oleh sebuah kekuatan besar. Dan ini kalau tidak dimunculkan kesadaran ruhaninya, maka akan seterusnya terjadi seperti ini. Dan itu tanpa disadarinya. Lantas siapa Al-Mahdi atau Al-Masih itu? Al-Mahdi yang artinya adalah pembawa petunjuk. Dan Al-Masih yang dimaksud adalah ajaran yang dibawa oleh Isa Al-Masih, yakni ajaran hakikat. Tapi ini jangan dipahami Isa Al-Masih turun ke dunia, ini juga paham yang menyesatkan. Saya kira cerita tentang Nabi Isa itu sudah berakhir. Tidak mungkin manusia itu yang sudah ribuan tahun kembali lagi ke alam dunia ini. Jadi seluruh yang ada di semesta ini bekerja sesuai dengan dimensinya. Dia mengikuti hukum kausalitas dimensional. Ketika di alam dunia ini ya mengikuti hukum alam dunia. Jadi yang sudah mati ya tidak mungkin akan datang lagi gitu. Nanti bingung juga dia akan pakai bahasa apa dia itu ya. Dan begitu turun ke dunia, dia tidak bisa internet, tidak bisa komputer, Sudah tertinggal ya. tidak bisa WA gitu, malah dia kasihan itu. Jadi bukan itu yang dimaksud Al-Masih. Al-Masih adalah ajarannya, ajaran hakikatnya yang akan mengisi kerusakan agama yang tadi telah saya sampaikan. Oleh karenanya, Al-Mahdi, Al-Masih akan mengembalikan agama ke fitrahnya yang tadi hilang hakikatnya, sehingga manusia pun akan kembali fitrahnya, yakni mengenal dirinya sendiri, mengenali ruhnya, mengenali frekuensi fitrahnya, mengenali frekuensi ilahiyah, dan terlepas dari jeratan kesadaran dajjal, kesadaran bawah sadar yang dikendalikan oleh The Matrix. Dan alhamdulillah ajaran pada tarekat Qadim yang kami jalani pada intinya adalah mengembalikan agama samawi kepada fitrahnya. Agama samawi harus dikembalikan, yaitu terkait dengan ketersambungannya. Ketika dunia dengan akhirat tidak tersambung, ketika agama sudah tidak tersambung dengan sumbernya, maka agama samawi sudah berubah menjadi agama ardi. Oleh karenanya, salah satu visi dan misi besar kita adalah rekoneksi tali wasilah. Karena hanya dengan tali wasilah, sebuah ultrastruktur sistem ruhani yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Dan sebagaimana yang selalu kami sampaikan, semesta ini beroperasi dalam sistem gelombang. Karena semesta ini sifatnya gradatif dimensional. Tidak mungkin kita bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di ars, di ujung akhirat tertinggi yang berbeda secara dimensi, ruang, dan waktu. Itu secara manual, melalui ibadah-ibadah ritual, melalui amaliyah-amaliyah yang sifatnya zahir. Namun semua itu pasti harus dikonversi dalam bentuk gelombang. Dan hal yang paling terkait dengan gelombang adalah frekuensi. Gelombang apapun, di ordinat manapun, bahkan sifatnya unknown gelombang, ketika kita mengetahui frekuensinya, maka pasti kita bisa menghubunginya. Itulah konsep dari tarekat Qadim, bahwa Allah yang laisa kamitslihi syai'un, ketika kita bisa menemukan frekuensinya, channelnya Tuhan yang termanifestasi dari ruh Rasul, dan ada
dan selalu ada hamba-hamba yang disucikan yang mengenalinya, yang bisa bersama dengan Ruh Rasul. Dan itu ada di tarekat kami Bunyai. Oleh karenanya kami bukan mengklaim, tetapi itu yang kami sampaikan. Dan kami pun membawa sesuatu yang mempunyai added value, mempunyai nilai lebih, mempunyai sebuah value yang akan kita tawarkan kepada umat, bahwa rekoneksi rohani itu selama ini sepengetahuan saya itu sepertinya belum ada yang menawarkan itu, karena yang tokoh yang akan hadir kan tokoh pembawa hakikat, representasi dari ilmu hakikat kan pelaku tarekat ya. Nah, para pelaku tarekat yang menyampaikan tentang rekoneksi tali wasilah, saya belum pernah melihatnya itu. Tetapi ini saya kembalikan kepada umat gitu. Hanya perjuangan kami adalah seperti itu. Kami harus memperkenalkan, kami harus menyampaikan ilmu ini kepada umat. Dan sekaligus itu adalah perintah dari beliau itu untuk menyampaikannya. Terima kasih Mbak Mun. Penjelasannya sangat gamblang sekali ya. Saudaraku, mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari siapa Al-Mahdi, namun lupa menyiapkan kesadaran kita untuk mengenalinya. Karena bisa jadi akhir zaman bukan sekedar perang fisik, tetapi perang kesadaran. Pertarungan antara cahaya dan ilusi, antara ruh dan materialisme, antara fitrah manusia dengan sistem global yang ingin mengendalikan semuanya. Dan mungkin makna terdalam dari hadirnya Al-Mahdi bukan hanya tentang datangnya seorang tokoh, tetapi bangkitnya manusia-manusia yang sadar akan dirinya, sadar akan ruhnya, dan sadar akan Tuhannya. Karena ketika manusia menemukan kembali frekuensi fitrahnya, saat itulah matriks dunia mulai kehilangan kuasanya. Dan ini adalah pilihan. Anda tetap stay tune dalam cengkraman The Matrix atau naik ke kesadaran ruh. Demikian yang dapat kami sampaikan pada perjumpaan kali ini. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.